Salam, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera, salam jumpa lagi, puji Tuhan. Hari ini kembali kita bisa mendengar firman Tuhan berkat kebaikan dan anugerah Tuhan semata-mata. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Saya percaya Bapak Ibu kondisinya atau keadaannya baik-baik saja, mengingat pemeliharaan Tuhan sempurna. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tema kita pada hari ini adalah jika tidak ada kebangkitan orang mati. Tema kita pada hari ini adalah jika tidak ada kebangkitan orang mati. Ini sangat menarik sekali Bapak Ibu kita bicara di dalam hal ini, karena semua agama pun ada bicara soal demikian. Tetapi sebelum lebih mendalam saya berkhotbah, kita berdoa terlebih dahulu berserah kepada Tuhan. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas hari ini kembali boleh mendengar, boleh diajar dengan firman-Mu, dibentuk dengan kehendak-Mu, sehingga hidup kami sesuai rencana-Mu dan rancangan-Mu yang penuh damai dan sejahtera dalam kekekalan selama-lamanya. Terima kasih Bapa, sertai Tuhan pemberitaan firman-Mu, pimpin kami dengan hikmat-Mu, sehingga nama Tuhan saja yang kami permuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Saudara, jika tidak ada kebangkitan orang mati, kita sama dengan hewan. Mungkin agak sedikit ekspresinya tajam ya Bapak Ibu. Ya, saya berpikir, sebelum saya menjadi Kristen, saya ada kepikiran seperti itu. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati atau tidak ada kehidupan setelah kematian, kita sama dengan hewan Bapak Ibu. Ya kan, kita bergerak, kita hidup, kita makan, kita kawin, kita tidur, kemudian kita mati. Sama toh, seperti itu. Makanya di sini saudaraku, ini sangat menarik sekali. Makanya juga semua kepercayaan ada bicara soal kehidupan setelah kematian. Jikalau kepercayaan tidak bicara soal di balik kematian ada apa, itu kepercayaan sudah ditinggal oleh pengikutnya dari sejak kapan-kapan. Kasarnya, kepercayaan tersebut tidak laku. Jadi karena hal ini menarik Bapak Ibu, jadi banyak yang mencoba bicara nilai-nilai kehidupan setelah kematian. Tapi saudaraku, hanya satu yang benar, yang perlu Bapak Ibu paham. Iya kan? Jadi kalau Bapak Ibu belajar soal kepercayaan yang ada di dalam dunia, pasti ada pengajaran setelah kematian itu ada kehidupan. Nah, di sini saudaraku, di dalam kekristenan juga ada, saudaraku. Nah, disinilah basic iman kita, pondasi iman kita untuk kita mempercayai dalam hal ini. Saudaraku, jika tidak ada kebangkitan orang mati, yang pertama kita bicara adalah kesia-siaan. Kesia-siaan Bapak Ibu. Itu pun sudah disadari sejak awal oleh saya, oleh Rasul Paulus. Makanya dia tulis saudaraku di 1 Korintus 15, jika tidak ada kebangkitan orang mati, itu hidup itu kesia-siaan. Nah, di dalam kekristenan juga ada bicara soal demikian kondisinya. Kita baca saudaraku. Saya baca untuk Bapak Ibu di 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 17. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan.
Sebab jika benar orang mati untuk tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Saudara, perhatikan kalimat firman Tuhan ini, Bapak Ibu baca ulang secara perlahan-lahan. Ini sangat mendalam sekali makna firman Tuhan ini. Yang menulis ini adalah Rasul Paulus. Anda tahu siapa Rasul Paulus? Sebelumnya dia bernama Saulus. Dia pembenci orang Kristen. Dia penganiaya orang Kristen. Ya kan? Dialah yang banyak menganiaya bahkan membunuh orang Kristen. Nah, dia menulis seperti ini dan memberitakan bahwa Kristus adalah benar bangkit dari kematian. Jadi secara logikanya, saudaraku, jikalau ada orang yang membenci nilai-nilai Kristus, kemudian mempercayai nilai-nilai Yesus bangkit dari kematian, dan dia rela menderita, ini bukan satu nilai rekayasa. Iya kan? Jadi logikanya seperti itu. Sebab Saulus waktu mau ke Damsyik, dia ada pengalaman pribadi berjumpa dengan Kristus Yesus secara roh. Sebab Yesus Kristus secara roh ini sudah bangkit dari kematian. Jadi saudaraku, kalau ada yang mengatakan Saulus adalah yang merekayasa kebangkitan orang mati, itu salah besar, saudaraku. Itu salah besar. Iya kan, itu salah besar. Mari kita bicara lebih mendalam. Jadi kalau tidak ada kebangkitan orang mati, dan pasti Yesus tidak dibangkitkan, Kristus tidak dibangkitkan. Dan kata Paulus apa? Sia-sialah kamu. Sia-sia juga pemberitaan kami, dan kami adalah pendusta. Ini jelas, saudaraku. Logiknya masuk akal sekali pembicaraan ini. Jadi bakal apa Saulus memberitakan Yesus mati dan bangkit kalau memang nyatanya nggak ada kebangkitan orang mati. Itu sudah disodorkan nilai itu dari awal, Bapak Ibu. Jadi kita harus mempunyai akal sehat. Mempercayai kebangkitan Yesus dari kematian itu sangat sehat, sangat benar, dan sangat tulus, sangat jujur. Perlu Bapak Ibu paham. Ada amin? Setuju Bapak Ibu bahwa Yesus mati dan bangkit? Setuju? Setuju? Oke, ada amin, saudaraku. Ini landasan iman kita. Iya kan, supaya kita tidak hidup sia-sia. Nah, untuk introspeksi kita ke dalam, di dalam kekristenan, ini ada ayat yang 17 kita lihat. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Nah, siapa yang tidak percaya Yesus mati dan bangkit, engkau hidup masih di dalam dosamu. Saya ulang. Siapa yang tidak percaya Yesus mati dan bangkit, engkau hidup masih di dalam dosamu. Dan siapa saja yang tidak percaya bahwa Yesus mati dan bangkit, dia adalah sia-sia kehidupannya. Nah, di sini introspeksi bagi diri kita pribadi, Bapak Ibu. Jikalau Bapak Ibu sebagai orang Kristen, saya ulang, jikalau Bapak Ibu sebagai orang Kristen hidup masih di dalam dosamu, berarti engkau sendiri yang tidak percaya Yesus mati dan bangkit. Kita tidak usah ngurus orang lain di sini. Pelajaran intern kita, pelajaran introspeksi kita, intrinsic program kita adalah, jikalau kita masih berbuat dosa, berarti kitalah yang tidak percaya Yesus mati dan bangkit. Ada amin, Bapak Ibu? Iya jelas dong, Bapak Ibu. Itu sia-sia. Makanya saya memperhatikan banyak orang Kristen masih senang hidup dalam dosa. Berarti orang-orang itu yang tidak percaya Yesus mati dan bangkit. Jangan anggap remeh dengan perbuatan dosamu, Bapak Ibu. Engkau dianggap sebagai orang yang tidak percaya akan kebangkitan Kristus. Iya kan? Tetapi pemberitaan saya tidak sia-sia. Karena saya percaya Yesus mati dan bangkit. Dan saya tidak berdusta. Berdasarkan iluminasi yang ada, keterangan firman ini saya percaya. Dengan demikian, dengan kita percaya, saya tidak mau bikin dosa lagi, Bapak Ibu. Jadi jelas. Karena saya percaya, saya tidak mau hidup sia-sia. Makanya di sini, saudaraku, firman ini luar biasa sekali, Bapak Ibu. Jadi ada semacam sindiran, teguran, ajaran, nasihat. Saya baca ulang di ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu
dan kamu masih hidup dalam dosamu. Baca ulang Bapak Ibu supaya kita tertemplak. Jadi jikalau pakai bahasa lain, jikalau kita buat dosa lagi, terus berbuat dosa, senang berbuat dosa, itu bertanda bahwa kita hidup akan sia-sia dan tidak percaya Yesus mati dan bangkit. Nah, ini loh, saudaraku, refleksi di dalam nilai ayat ini, firman ini. Jadi saya percaya Bapak Ibu tidak mau hidup sia-sia. Kalau Anda mau hidup sia-sia, silakan bikin dosa terus. Makanya banyak orang Kristen Bapak Ibu terlihat bahwa Tuhannya tidak bangkit. Terlihat gaya hidup mereka masih suka ke dukun, masih mengandalkan ramalan, masih mengandalkan perdukunan, masih mengandalkan roh-roh orang yang mati yang tidak bangkit, yang pada akhirnya saudaraku roh nenek moyang itu dosa. Kenapa kita tidak menyatakan bahwa hanya satu pribadi yang kita percaya, yaitu Yesus telah mengalahkan maut, Yesus telah mati dan bangkit pada hari ketiga. Dia sebagai Tuhan, pelindung kita, penolong kita, yang setia sampai selama-lamanya. Harusnya ada amin Bapak Ibu. Jadi tegas di sini Bapak Ibu. Iya kan? Saya tidak mau hidup sia-sia. Saya percaya Yesus mati dan bangkit. Dengan demikian, hidup saya tidak lagi di dalam dosa. Karena kita sudah dapat anugerah. Kita sudah dalam kasih karunia. Itulah yang membuat kita paham mana manusia lama kita, mana yang manusia baru kita. Jikalau engkau tidak paham di sini, berarti tidak ada perubahan apa-apa. Engkau gagal untuk menyesuaikan dirimu sebagai orang yang percaya bahwa Yesus mati dan bangkit. Jikalau engkau gagal dalam hal percaya dengan ini, engkau akan sia-sia. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita perlu pikir baik. Jadi yang pertama, jika tidak ada kebangkitan orang mati, Bapak Ibu, kita adalah orang yang sia-sia. Makanya kita percaya ada kebangkitan orang mati, yaitu Kristus Yesus. Hidup kita tidak sia-sia. Jangan sia-siakan kehidupanmu, seumur hidupmu, bahkan di dalam nilai kekekalan. Sebab engkau sudah di dalam nilai keselamatan yang kekal di dalam Kristus Yesus yang telah bangkit dari maut, yang mengalahkan maut. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, jika tidak ada kebangkitan orang mati, ada kemalangan. Malang. Nanti malang di sini saudara saya kasih jelas. Di 1 Korintus 15 ayat 19 sampai 22. 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Haleluya! Jikalau tidak ada kebangkitan orang mati, kita orang yang paling malang. Malang di sini tidak di dalam kebenaran, ada di dalam kegelapan. Ya saudaraku, kenapa? Karena pengharapan kita cuma satu. Di dunia ini pengharapan orang cuma satu, berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang berharap kepada Kristus Yesus hidupnya tidak sia-sia dan tidak pernah kecewa. Nah, jika pengharapan ini Bapak Ibu tidak terjadi, alias tidak ada kebangkitan Kristus, kita ini orang yang paling sial, paling malang. Malang di sini saudaraku artinya adalah orang yang tidak tahu kebenaran, orang yang di dalam kegelapan. Itu orang malang sebetulnya. Bukan malang Jawa Timur Bapak, ini orang malang, orang sial Bapak Ibu. Makanya di sini banyak terjadi nilai-nilai saudaraku dalam kegelapan. Ketidakbenaran dipaksakan untuk kebenaran. Itu orang malang Bapak Ibu. Mengerikan sekali kalau orang hidup dalam kemalangan. Karena tidak percaya akan kebangkitan orang mati atau Kristus mati dan bangkit dalam nama Yesus. Ini kita harus percaya. Saya percaya kita adalah orang-orang benar. Pengharapan kita sudah benar di dalam Kristus Yesus.
yang telah mati dan bangkit di hari ketiga. Kita adalah orang paling mujur, kita adalah yang paling sangat diberkati. Berita salib adalah kebinasaan bagi orang-orang bodoh. Iya kan? Berita salib adalah kebinasaan bagi orang-orang bodoh. Tetapi berita salib adalah kemujuran bagi orang-orang yang mendapatkan keselamatan dari Kristus Yesus. Haleluya. Jadi kita ini bukan orang dalam kemalangan, kita ini orang dalam kemujuran, dalam berkat, dalam anugerah, dalam kasih karunia. Pertahankan itu dan berimanlah engkau di situ. Ya kan, sayang sekali kalau engkau murtad di situ. Nggak ada lagi pengharapan keselamatan, tidak ada lagi pengharapan sorga, tidak ada lagi pengharapan kehidupan yang kekal. Nah, disitulah engkau menjadi orang yang sangat sial, sangat malang, sangat di dalam kegelapan, akan terjadi kertak gigi. Jadi yang kedua, saudaraku, kalau kita tidak percaya ada kebangkitan orang mati, kita orang yang paling malang. Tapi yang benar adalah Kristus Yesus mati dan bangkit. Kita adalah orang-orang yang benar-benar kondisinya diberkati Tuhan. Dan ada nilai logika di sini. Saudaraku, saya tidak mau, saudaraku, kutuk papa saya ditaruh di saya. Tidak fire. Tidak cengli dong Bapak Ibu. Iya kan? Apalagi kalau kutuk kakek saya, nenek saya, buyut saya, uyut saya, cuyut saya, yuyut saya. Matilah saya. You know? Karena Adam Hawa, satu orang berdosa, semua berdosa. Mana keadilan Tuhan? Nah, disinilah diletak keadilan Tuhan. Karena satu orang berdosa, semua manusia sudah berdosa. Roma 3:23. Tetapi oleh karena satu manusia, Kristus, dalam menebus dosa-dosa kita, semua sudah ditebus dosa-dosa kita. Itu peri keadilan Tuhan. Nah, Tuhan itu maha adil, saya paham. Kalau Anda sering sebut Allah maha adil, di situ adilnya Tuhan. Jadi kita diberikan nilai keadilan. Yesus berkorban di atas kayu salib, mati di salib karena kutuk penderitaan kita, ditimpakan kepadanya dan bangkit pada hari ketiga supaya kita pun turut bangkit dan di dalam kehidupan yang kekal. Haleluya. Kita sudah terlepas dari nilai kemalangan, kita sudah terlepas dari nilai kutuk, kita sudah terlepas dari nilai kesialan. Ada amin? Amin. Haleluya, puji Tuhan. Yang ketiga, kesesatan. Jikalau tidak ada kebangkitan orang mati, ada kesesatan. Kita lihat di Matius 22 ayat 23 sampai 33. Matius 22 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki. Saduki ini saudaraku ahli Taurat atau terpelajar yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan, Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin tetapi kemudian mati, dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka semua perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semuanya telah beristrikan dia. Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidaklah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Nah, ini kesesatan Bapak Ibu. Bagi yang tidak percaya akan kebangkitan orang mati, bagi yang tidak percaya akan kebangkitan Kristus dari kematian, ini kesesatan. Jadi dia mau mencoba Yesus bicara soal perkawinan. Jadi itulah saudara, kalau orang yang tidak percaya akan kebangkitan orang mati, bicara cuma soal kawin-mawin. Jadi ini dibawa, ranah ini dibawa kepada Kristus. Jelas kata Yesus, kamu sesat.
Kalau orang mati bangkit, itu tidak ada lagi istilah kawin mengawinkan di sana, Bapak Ibu. Jadi jelas, kita tidak di dalam kesesatan. Sebab kita percaya kita mati dan kita bangkit. Dan kita mempunyai Allah yang luar biasa. Sebab Allah kita adalah Allah untuk orang hidup, bukan Allah untuk orang mati, Bapak Ibu. Jadi jelas. Jadi saudaraku, kesesatan cara berpikir akan terjadi jikalau tidak percaya, tidak beriman Yesus mati dan bangkit. Sebab bicaranya cuma kawin-mawin melulu, Bapak Ibu, urusan hawa nafsu. Nah, itu bicara keduniawian. Padahal ini orang Farisi loh. Orang Farisi bukan sembarangan, Bapak Ibu. Kamu tidak mengerti hukum Tuhan. Kamu tidak mengerti Taurat, kamu tidak mengerti kitab suci. Digitukan sama Yesus. Padahal mereka setiap hari bergumul dengan kitab suci karena otaknya yang tidak percaya. Ya kan, ada kebangkitan orang mati, Kristus mati dan bangkit. Urusannya cuma kondisi-kondisinya apa? Urusan kawin-mawin melulu, Bapak Ibu. Jadi jelas, itu di dalam orang kesesatan. Orang tersesat seperti itu. Jadi tidak mampu dia bicara, yang nggak mampu untuk beriman, kondisinya bahwa orang mati ada kebangkitan. Kristus mati dan bangkit pada hari ketiga. Haleluya. Jadi jangan sampai kita tersesat. Jangan sampai kita tersesat, Bapak Ibu. Jadi capek-capek mempelajari kitab suci, cuman ujungnya seperti itu. Iya kan, hanya kawin-mawin melulu. Wah, jadi ini kan sia-sia, Bapak Ibu. Amin. Janganlah kita sia-sia dalam hidup ini. Kita percaya ada kebangkitan orang mati, yaitu Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Kemudian yang terakhir, kebinasaan. Jika kita tidak percaya ada kebangkitan orang mati, atau jika tidak ada kebangkitan orang mati, ada kebinasaan. 1 Korintus 15 ayat 18 dan 20 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, dengan demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jika tidak ada kebangkitan orang mati, semua manusia binasa. Yang tadi di awal, manusia tidak lebih, tidak kurang, sama seperti hewan. Ya kan? Nah, tetapi iman kekristenan mampu menjawab bahwa ada kebangkitan orang mati. Karena Kristus Tuhan kita telah mati dan bangkit, kita pun akan mengalami hal yang sama. Ya kan? Sehingga kita pun akan mengalami kebangkitan setelah kematian. Kata Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Haleluya. Jadi saudaraku, yang benar adalah ada kebangkitan orang mati, yaitu Kristus Yesus. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Maka setiap kita harus percaya Yesus mati dan bangkit, kekal hidupnya sampai selama-lamanya karena dia Tuhan, dan kita pun sama. Kita juga adalah yang mempertuhankannya, kita juga beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Jangan khawatir akan hidupmu, jangan takut akan nilai kematianmu, jangan takut akan nilai akhir hidupmu, sebab di situ ada jaminan Tuhan di dalam kekekalan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan. Aku sudah menyampaikan firman-Mu yang luar biasa, bahwa benar ada kebangkitan orang mati di dalam Kristus Yesus. Kami pun turut serta di dalamnya. Kami percayakan hal itu, kami beriman akan hal itu, dan kami setia di dalam hal tersebut. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah namamu. Firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kami percaya firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Yesus, memberkati seluruh bagian jemaat-Mu dimanapun mereka berada, agar mereka tetap berpegang teguh kepada Kristus Yesus sebagai yang telah bangkit dari kematian, sebagai iman mereka dan percaya mereka, sehingga mereka pun memperoleh hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudusnya yang selalu menyertai kita,
Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua menyebut kita dalam kemuliaannya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin.